Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam rezekinya bertambah, berlimpah ruah, barokah, putra putrinya solih solihah, digampangna ziarah Mekah Madinah, ing sono kula jenengan sami husnul khotimah, ngesuk bareng-bareng wonten ing jannah surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya saya ingin menyampaikan pesan juga bahwa mari kita kedepankan ruhul jihad. Ruh jihad atau bermakna jihad itu kan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu temenanan. Temenanan itu mboten glewean, mboten bawang kontong. Nek jaman biyen ana dolanan, Mas Imam jonjangan orang mlebune bawang kontong, tapi mlebune sebagai pemain temenanan. Nah, artinya kita berjuang di Muhammadiyah ini sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mas Dewan berjuang lewat jalur politik, nggih monggo niku nggih. Mungkin aja yang lewat dunia pendidikan. Ya Pak Eko niki nggih mantan kepala sekolah kawula niki. Nah, Pak Eko niki yang sudah juga membina saya, dampingi saya. Kemudian yang lain mungkin yang bisnis, yang pengusaha, yang petani, peternak dan lain sebagainya. Mari kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau tidak mau berjuang sungguh-sungguh, maka dia termasuk orang yang merugi. Maka Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 41 berpesan, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu berjuang baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat. Berjuang di jalan Allah yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang demikian itu kita ini akan menjadi orang-orang yang berilmu. Nah, berjuangnya kula panjenengan sami nggih lewat gaya niki. Pengorganisasian, karena kalau tidak diorganisir, kebatilan yang diorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Makanya pentingnya kita berorganisasi. Apalagi kita di Muhammadiyah yang sudah teruji, sudah 100 tahun lebih. Ini sudah mendharma baktikan kepada nusa bangsa dan tentunya kepada agama kita. Maka saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, nek diundang ya makan. Wong kadang-kadang mboten diundang asal krungu wonten pengajian diusahakan berangkat. Nek ora bisa makan, mboten saged tindak, mungkin bisa mengadakan pengajian sendiri. Ya, di rantingnya, di kelompoknya, di masjidnya atau di musolanya. Ini diantaranya dalam rangka apa? Untuk pencerahan kepada umat. Karena tadi juga disinggung oleh Pak Kades itu ya. Diantaranya sekarang sedang ramai itu perundungan, bullying gitu ya. Nah, ini memang fenomena anak sekarang itu. Kadang-kadang di satu sisi anu glewean, sing di sisi anu ora gelem diglewen. Kadang-kadang mungkin tadinya bercanda akhirnya menjadi serius. Atau mungkin ada perasaan-perasaan yang lain yang kemudian menimbulkan dampak secara fisik maupun non fisik. Yang kemarin juga sempat viral itu. Nah, maka kita yang di Muhammadiyah berjuang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, di samping berjuang kita juga menjaga ruh keikhlasan. Di Muhammadiyah itu Pak Lurah itu pimpinan dari bawah sampai atas itu mboten dibayar. Mungkin yang dari jabatan-jabatan publik kan ada istilahnya, ada bulanan nggih, wonten honorer. Nanti Pak RT seniki nggih wonten istilahnya uang napa nika nggih. Stimulan. Ngenjang malah badai angsal tambahan kata saya. Apa mending Pak Lurah kan benang ya niku.
Nah, kita di Muhammadiyah ini karena panggilan, maka kita harus menjaga keikhlasan. Nek mboten ikhlas niku teng Muhammadiyah nggih napa nggih pegel gitu. Larang ati nek mboten diusahakan ikhlas. Karena inilah yang akan amalan kita yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang dilandasi dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan Allah itu tidak memerintahkan kita dalam beragama kecuali untuk menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Ya mungkin awalnya terpaksa atau dipaksa atau riku atau apa, tapi ini nanti lama-lama mudah-mudahan menjadi ikhlas. Nah, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Karena Muhammadiyah itu semua asetnya itu milik Muhammadiyah, tidak milik pribadi, tidak milik keluarga, tidak milik perorangan. Semua aset Muhammadiyah itu milik persyarikatan itu. Jadi niku sekolah niku Pak Ades dan teman-teman semuanya itu milik Muhammadiyah. Wakafnya satu bunyinya milik Muhammadiyah. Yang mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita itu ada yayasan perorangan, pribadi atau keluarga atau komunitas-komunitas tertentu. Nah kita ini se-Indonesia sama menjadi milik Muhammadiyah. Maka ini Muhammadiyah jadikan ladang bagi kita untuk meraih amal yang ikhlas. Maka Kiai Ahmad Dahlan dulu pernah mengajarkan yang namanya gerakan surat Al-Maun. Surat Al-Maun itu diulangakan tentang Mbah Kiai Dahlan itu bola-bali bol nganti apal ayatnya, apal artine, nganti protes santrine. Pak Kiai kene mboten ganti-ganti pun apal niku, pun paham sampun. Terus pun dilakoni napa dereng. Ini dereng ya sini dilakoni bareng-bareng. Akhirnya mengumpulkan fakir miskin di sekitar pasar Bringajo dan sekitarnya. Yang kemudian itu menjadi praktek. Nah, kalau jalan kami juga begitu. Ya. Karena disindir oleh Allah. Disindir oleh Allah. Wa wailul lil musallin. Wong sholat tapi cilaka. Nah, celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yuraun, atau orang-orang yang berbuat ria. Ria niku nggih pamer lah. Main keren, main kon hebat, main kon dianggap apik, main kon dianggap macam-macam. Ya, kita berusaha menyelaraskan antara syiar sambil menjaga keikhlasan. Ya, bapak-bapak rawu wonten ing mriki mungkin kan juga macam-macam. Ana sing riku maring pakai kok. Anten sing riku kali Ibunda Sumaidah niki. Dan ajib bae kali kawin biyen niku pakai kok. Niku kawin biyen kaya niku awet tua. Panjang umur, sehat-sehat, barokah Ibu. Luar biasa ini. Kawit kula nom tekan siki ajib bae niku nggih. Malah gurune pakai kok nggih. Pakai kok wis pensiun. Nah, ini kita jaga roh keikhlasannya kita dalam berjuang di jalan Allah. Mas Imam ya kalau dijaga ya. Senajan anggota dewan pirang-pirang pengorbanane ya, di samping juga memang usaha ikhtiar ya. Wong siki lha kudune biting akeh, tapi ya diniati ibadah. Sehingga kita doakan kepada Mas Imam moga-moga sehat, moga-moga lancar, sukses napa sing dikarepaken, hajat maksudipun dipun kabul dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wis. Dadi engko nek Mas Imam kuwi ulihe loro. Uli jeneng ya uli jeneng. Terus yang nomor 3 uli ganjaran sakangaring Gusti Allah. Nek kula jenengan seneng politik niku kan kadang-kadang kaya niku. Pemerintah politik zaman siki kula kali Mas Imam kadang-kadang lah situasi politik kayak capres get-geti kabeh ngene. Akhirnya nang Mas Imam bisa ora serius-serius Pak mikir politik nggo hiburan niku. Sehingga mari kita menjaga keikhlasan ini. Niki jenjing mangke ditunggu nggih musrane nggih.
Niki jare ceritanya si jenjing nunggu musren, jare nunggu durane matang. Durane matang karo salake pada amo-amo. Nah, mangga niki kapan nggih. Jadi kita di Muhammadiyah ini nanti sambil terus menambah anggota ya. Nang Muhammadiyah nang NU niku kan kangge wasilah, kangge jalan. Kangge toriko kula jenengan sami nyaket dumateng Gusti Allah. Nah Muhammadiyah sing anu temenanan nggih insyaallah dipun ridho dening Gusti Allah. Mamane kanca kula jenengan sami tintang NU sing temenanan nggih insyaallah dipun ridho dening Gusti Allah. Sing ora diri Gusti Allah, sing ora ngarang enek, ora temenanan malah maido ngarang enek isine tadi. Oh apa anak NU barang, anu Muhammadiyah barang, anak kumpulan barang aja gue. Kula jenengan sami kumpul kayak ini jangan disangka ini adalah sebagai bentuk dari hubungan sosial saja, ini ibadah Bapak Ibu. Wonten Quran dipun ngendikaken wa amruhum suro bainahum. Pon pada musyawarah nek ana urusan nek ana masalah. Jane ya bisa bae pakai kon nulis iki ketuane aku maning lah, aku sih misalnya. Sekretarisnya misalnya siapa? Pak Hidayat kan bisa. Bendaranya misalnya Pak Budi kan bisa. Tapi kan kita perlu musyawarah. Nah ini antara satu dengan yang lain, yang kadang-kadang pendapatnya wong siji karo wong liyane beda. Nah di antara perbedaan itu nanti akan ada kesepakatan yang itu merupakan hasil musyawarah. Nah, dan hasil musyawarah ini harus berazam dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Makatan pangandikan Nabi Sallallahu dari surat Ali Imran ayat 159. Jadi kita ini bermusyawarah adalah juga ajaran Islam. Ya, di samping mengamalkan falsafah negara yaitu Pancasila. Kita bermusyawarah. Nah, inilah diantaranya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita pentingnya menjaga ruh jihad dan ruh ikhlas. Sehingga kemudian Muhammadiyah itu mencerahkan. Walaupun sedikit tapi mencerahkan, walaupun sedikit tapi bermanfaat. Sedikit dan bersemangat itulah pemenang di mana-mana Bapak Ibu. Pemenang itu adalah orang yang bersungguh-sungguh, ya. Orang yang menguasai kelompok di Indonesia itu siapa? Ekonomi, orang minoritas. Bahkan di dunia ini yang dikuasai perekonomiannya oleh siapa? Oleh mereka yang minoritas. Maka kita jangan berkecil hati. Yang penting kita ini berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha sesuai dengan kemampuan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak atas izin Allah. Maka kita bersemangat terus, jangan pernah mundur kita, karena berjuang itu terus maju, bergerak dan terus bergerak. Maka istilahnya kita ini dalam bahasa yang populer Islam berkemajuan. Nah, itulah sebagai bekal bagi kita Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan yang terakhir, silakan nanti mungkin pakai prosedur pemilihan formatur baik Muhammadiyahnya maupun Aisyahnya, nanti didampingi oleh Pak Haji Sentot. Ini mungkin dari Muhammadiyahnya, dari Aisyahnya didampingi oleh Ibu Yani dan teman-temannya. Kita memilih jumlahnya ganjil, mungkin bisa 5, bisa 7, 9 atau 11, monggo sesuai dengan perencanaan mungkin sudah dirancang dari ranting Aisyah maupun ranting Muhammadiyah. Atau teknisnya bagaimana, yang penting kita bermusyawarah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.